Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada sore hari ini kita kembali diberi kesempatan untuk melanjutkan kegiatan bootcamp programming CX17 pada pertemuan ketiga. Semoga semangat teman-teman tetap terjaga dan semakin berkembang dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Perkenalkan kembali, saya Selin yang akan bertugas sebagai MC, sekaligus moderator dan akan menemani jalannya kegiatan sampai selesai. Sebelum kita masuk ke sesi utama, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan bersama. Pertama, seluruh peserta tetap diwajibkan mengisi absensi yang nantinya akan dibagikan di pertengahan sesi. Kedua, diharapkan kamera dapat dinyalakan atau on-cam selama kegiatan berlangsung agar sesi belajar tetap interaktif. Dan terakhir, mohon teman-teman tetap fokus mengikuti materi supaya pembelajaran hari ini bisa berjalan maksimal. Baik, tanpa berlama-lama, kita akan langsung masuk ke sesi inti. Pada pertemuan ketiga ini, materi akan kembali dibawakan oleh mentor kita, yaitu Bang Adi. Adapun materi yang akan dipelajari pada sesi hari ini yaitu mengenai satu project dan pengaplikasian inersia. Melalui materi ini diharapkan teman-teman dapat memahami bagaimana proses awal dalam menyiapkan project serta bagaimana mengintegrasikan inersia. Semoga pada sesi kali ini teman-teman bisa semakin memahami alur pengembangan project dan semakin terbiasa dengan tools yang akan digunakan dalam bootcamp ini. Kepada Bang Adi, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah masih semangat semua? Semangat, Bang. Semangat. Kah udah pada letih kah? Ini kenapa makin lama makin sedikit pesertanya, Selin? Itulah, gak tahu juga, Bang. Soalnya sekarang mau setup kan, pada nggak paham setupnya. Oke lah, kita langsung aja ya. Mungkin pada teman kali ini kita bahas tentang mengenai setup untuk Laravel Indonesia-nya. Jadi mohon teman-teman mengikuti. Jika nanti kecepatan untuk videonya mungkin bisa ditanya, atau ada kebingungan nanti bisa ditanya. Oke, mungkin langsung saja ke materinya. Oke, apakah kelihatan screen-nya? Masih abu-abu. Oke, tunggu aja ya. Apakah udah kelihatan? Masih abu-abu kah? Masih abu-abu, Bang. Waduh. Oke, udah kelihatan? Kita langsung aja ya. Kan kemarin kita udah alur revisi dan OB. Mungkin sekarang kita langsung ke inti project ya.
kita main by project. Belajarnya tuh langsung by project. Dan seperti yang Bang bilang kemarin, kita pakai sedikit-sedikit pakai GPT nanti. Kemarin kemarin tadi Abang udah ngide-ngide bikin mau bikin apa ya untuk project kita. eh ada dua yang Abang nemu. Pertama tuh mengenai apa ya tadi? Untuk company profile. Mungkin company profile tuh contoh website company profile. Ini sebenarnya sama kayak website UKM. Bentar. Oke, kita lanjut ya. Eh, Maaf, tadi ada tamu. Oke, mungkin untuk sekarang kita ambil referensi aja karena UI UX kita masih proses belajar. Jadi kita cari referensi aja untuk UI UX-nya, terus untuk skema database-nya. Jadi abang ada nemu. Oke, bisa jadi nanti kayak ini. Kayaknya terlalu banyak animasi ya. Banyak animasi. Mungkin kayak ini aja dulu. Nanti. Terus kita pakai dashboard admin nanti. Mungkin kita pakai yang biasa aja. Nggak perlu neko-neko. Mungkin saya di kayak ini aja nanti. Mungkin abang share dulu. Terus ini. Oke, mungkin bisa teman-teman lihat dari linknya. Ini adalah template. Mungkin kita pakai template seperti ini nanti. Gambarannya aja seperti ini. Terus kalau untuk di depannya nanti mungkin kita pakai yang ini aja. Cuman kalau realnya nanti kita ada namanya itu untuk library ZCN. Ini library yang biasa digunain kalau untuk programming lah. Kalau untuk JS. Mungkin bangsa dulu. Mungkin bisa teman-teman buka. Oke, kita mulai dari perancangan ya. Nah, perancangan ini kita nggak apa ya, nggak kita yang bikin. Sebenarnya yang bikin ya UI UX. Cuman karena kita full stack, kita harus bisa semua. Jika nggak ada UI UX, pasti kita akan diandalkan sendiri. Oke,
Pertama, untuk pembuatan project, apa yang kita butuhin pertama? Analisa, Bang. Oke, kita analisa. Kita buka chat GPT kalau misalkan kita nggak tahu mau bikin, kita udah ada ide nih. Ide itu untuk company profile. Kita cari-cari dulu referensinya kan, gimana UI-nya, gimana UX-nya kalau kita nggak punya UI UX. Cuman kalau sekarang kan kita udah cari nih, misalkan kita udah nemu itu. Ini misalkan untuk UI UX-nya. Dan kita udah nemu juga untuk dashboard adminnya, misalkan seperti ini nanti. Nah, setelah itu, setelah kita tahu UI-nya gimana dan untuk dashboardnya nanti gimana, baru kita rancang IRD-nya. Dan kita buka ChatGPT. Sekarang kita nggak tahu nih apa-apa aja IRD yang bagus atau yang lebih fleksibel untuk IRD kita. Mungkin bisa kita tanya dulu. Kita beri dulu konteksnya. Eh, kita sekarang akan fokus bahas untuk pembuatan project company profile. Dengan preliminar. Ya. Nah, misalkan kita bikin dulu konteks awalnya tuh yang perlu. Boleh si GPT ini paham ke depannya mau apa yang kita tanyain di prom ini. Biar nanti dia urutan gitu. Dia akan anggap, oh ini kita mau bikin project company profile gitu. Jadi dia udah tahu gitu. Oke, kita tanya gitu. Untuk sekarang jangan buka GPT dulu, ikutin aja alur ini dulu. Oke, misalkan dijelasinnya bla 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 bla. Nah, setelah seperti ini, kan panjang nih, seharusnya ini nggak bagus. Kalau langsung panjang ini kan kita kebingungan ya. Nah, kita batasin si GPT ini untuk ke depannya. Respon untuk jawaban singkat padat jelas. Kita kasih batasan biar dia tuh kalau pas respon dia nggak apa ya nggak banyak langsung gitu. Jadi dia hanya bikin sedikit aja gitu. Kalau ini kan kita agak bingung ya, nggak panjang. Cuman pas kita persingkat mungkin kita lebih maksimal gitu. Oke, setelah itu sebelum kita apa ya kita rancang IRD-nya, ada yang nama itu user flow atau gimana si user ini beraktivitas di dalam sistem kita di website kita nanti. Oke, untuk sekarang rancang user flow untuk project. Asal dibikinnya nih. Nah, kita harus memfilter dulu. Jangan teman-teman tuh, oh ini yang dikasih, oh kita kerjain yang ini. Nah, itu nggak boleh. Kita harus guna kita,
ke GPT ini hanya sekedar nanya, jangan kita yang diaturnya. Seharusnya kita yang mengatur si GPT-nya. Oke, mungkin yang misalkan ini ada landing page, terus dia melihat informasi perusahaan, terus service, bla 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 bla. Nah, seperti itu kan. Jadi karena kita misal kayak ini, biasanya kalau orang bikin project dia kalau kayak company profile lah, dia misalnya ada page untuk public, ini tampilan untuk publiknya, dan ini tampilan untuk pengelolanya nanti atau CMS namanya. Nah, biasanya kalau CMS ini kadang orang kalau sebenarnya bang mau pakai template, cuman kayaknya kalau pakai template langsung nanti teman-teman kebingungan gitu. Apalagi belum pernah coba untuk full. Jadi bagusnya kita setup dari awal, nggak pakai template dulu. Nah, ini kan udah rapat nih. Cuman kita masih kebingungan gitu. Oke, satu jawaban final yang bisa kita implementasikan di mana ada DMS dan page admin atau landing page. Nah, misalkan dia udah bikin responnya, yang perlu kita fokuskan hanya di sini dulu. Untuk landing yang ini, terus untuk, nah ini untuk landingnya. Terus dari landing ini kita sesuaikan aja nanti untuk CMS-nya. Jadi misalkan di home, terus ada about, ada service, ada portfolio, dan tim kontak. Nah, misal kita udah referensi dari sini, ada about, service, blog, terus testimoni. Kalau kita udah fix kan yang ini, sebenarnya ini kerja UI UX ya. Cuman karena kita full stack, kita harus sedikit tahu gitu perancangan ini. So, kita udah tahu untuk menu-menunya. Kita nggak mau yang ini. Kita nggak mau yang perancangan dari ini. Atau kita mau yang ini, kita nggak pas masih out. Tibanya kan sekarang teman-teman masih awal gitu. Masih awam untuk perancangan. Mungkin kita ambil yang mendekati. Mungkin yang ini nanti. Cuman ini cuman sekedar analisanya aja. Cuman karena ini kita sudah punya referensi ya kita bikin yang ini aja. Karena sudah punya referensi, ikutin referensi saya. Nah, otomatis sekarang udah final gitu. Kita pakai yang ini nanti. Nah, ini. Tiada home, about, service, blog, testimoni, sama pricing kontak. Karena kita kan udah ada tuh UI-nya. Nah, kita harus bikin juga UX-nya gimana. Seorang full stack harus mikirin semuanya. Karena user saya Indonesia, jadi fokus pakai bahasa Indonesia.
Jadi kita fixkan ini untuk menu kita. Misal kita pakai Draw.io. Mungkin teman-teman mau pakai Visual Paradigma boleh, pakai Figma juga boleh. Tergantung teman-teman aja, enaknya teman-teman aja. Mungkin misal yang ini. Kita bikin nih. Dan untuk perancangan ini ya tergantung orangnya juga ya. Kalau abang bikinnya biasa seperti ini. Dia ada beranda. Terus ada tentang kami. Nah, user flow ini banyak juga modelnya. Kalau di Figma beda lagi. Cuman kita ngikut yang tools yang kita gunain aja. Double. Cuman teman-teman nggak perlu khawatir kalau besok karena UI UX teman-teman sudah ada, mungkin teman-teman hanya sebagai tempat diskusi aja. Ini bagusnya gimana, ini bagusnya gimana. Karena itu perlu juga untuk perancangan ini. Nah, misal ini kita sudah tahu tuh teks saja lah. Landing page. Kita punya ini. Punya ini. Oke, kita udah fix untuk landing page-nya seperti ini nanti. Setelah itu kita perlu di CMS-nya. Untuk CMS-nya sebenarnya hampir sama dengan yang ini. Paling beda sedikit aja. Oke, tanda nggak perlu kita buatkan CMS-nya. Terus tentang kami ini nggak perlu. Mungkin perlu untuk kontak. Kontak ada ya, tapi nggak perlu. Ini pakai statis aja nanti. Terus layanan ini biasanya perlu. Blog ini kayak kita nggak perlu. Oh, perlu aja lah untuk blog.
Terus ada testimoni nggak perlu lah ya, nggak perlu aja. Paket harga ini nggak perlu. Di paket harga nggak perlu. Nah, anggap ini user flow kita nantinya. D ini CMS atau dashboard admin. Oke, misalkan kita bikinnya user flow-nya seperti ini. Setelah ini baru kita tahu IRD-nya itu gimana gitu. Baru kita bikin IRD-nya. Kita screenshot yang ini. Oh, masih ada satu lagi, yaitu user. User. Setelah itu baru kita bikin IRD-nya. IRD. Setelah kita pusing-pusing, kita kasih lagi ke GPT-nya. Buatkan IRD. IRD aja lah ya. Karena kita udah kasih konteks di awal, jadi kita nggak perlu panjang-panjang lagi ngepromnya. Dia akan melanjutkan prom-prom yang di atas. Nah, ini sudah kita dapatkan. Oke, kita dapat. Berarti ada tabel user. Kita baca dulu lah sebelum kita kupas. ID, name, email, password role, terus layanan, oke, blog, oke, testimoni, oke, kontak. Oke, anggaplah seperti ini. Jadi ada user, user punya ID, punya name, email, role. Nah, kalau untuk create sama update add nih, kita bikin aja timestamp namanya, timestamp. Oke, setelah itu ada layanan. Layanan. Ada judul, deskripsi, icon. Terus ada blog. Blog. Ada ID, judul, Slack, konten, gambar. Kita nggak perlu relasi dulu lah ya. Nantilah kita pakai relasinya. Di akhir aja kita tambahin. Oke, kita pakai timestamp.
testimoni. Ada ID, nama klien, jabatan, perusahaan, pesan, foto, dan terakhir ada timestamp. Dan yang terakhir ada kontak. Nama, email, subjek, pesan, timestamp. Oke. User flow setelah sudah kita bikin. Terus IRD-nya pun juga sudah kita bikin. Nah, ini biasanya yang perlu teman-teman kerjain di awal. User flow. User flow ini juga sama kayak apa ya? Use case diagram. Cuman user flow ini lebih spesifiknya tuh kayak mana di dalamnya. Mana di dalam sistem kita. Kalau use case kan cuman user melihat, user login, setelah login terus dia menampilkan laman dashboard, pasti seperti itu aja. Cuman kalau untuk user flow dia akan mengetahui kemana alurnya, kemana si user ini akan pergi gitu. Oke, mungkin abang share dulu. Oke, sampai sini ada yang mau tanya dulu. Sebenarnya ini nggak ranah kita, tapi nggak apa-apa lah kalau mau nanya dulu. Anggap Lanjut aja saja, tidak Bang. ada. Ah ya, oke. Lanjut aja, Bang. Oke, lanjut. Setelah itu, setelah kita bikin IRD, baru kita pergi ke codingan kita. Codingan. Nah, kalau teman-teman mau rapi, jangan dipisahin antara chat untuk analisa dan chat untuk jangan digabung gitu. Chat untuk analisa dan chat untuk ngodingnya. Kita bikin new chat baru. Oke, sekarang fokus untuk pembuatan website company profile. Company profile dengan stack inner.js. Untuk rancangan sesuai gambar. Nah, itu enak kalau kita udah buat rancangan. Jadi ya kita tinggal CGBT dia udah tahu apa yang mau dibuat, apa yang mau dieksekusi nantinya. Oke, kita biarin dulu.
Itu ini kita abaikan aja dulu. Oke, selanjutnya teman-teman, karena kita mau apa ya, ngoding pakai Laravel, kita buka dokumentasi Laravel dan dokumentasi Inertia.js. Inertia.js. Karena teman-teman baru awal, baru coba untuk ngoding, atau udah pernah ngoding, cuman ini ranah baru gitu, baru mengetahui Laravel gitu. Kita harus sering-sering baca dokumentasi. Untuk dokumentasi Laravel ini mungkin bisa teman-teman share aja, cari ada laravel.com ini. Nah, dia akan meng-guide kita, dia akan menuntun kita untuk membuat project. Lelet ya. Dan kita akan mulai di sini. Itu tampilan awalnya seperti ini. Terus kita ambil aja, mana dia? Kita ulang Laravel docs. Nah, di Laravel doc ini ambil yang get start, terus ada instalasi, terus ambil di sini. Nah, cara install Laravel kayaknya teman-teman ada yang perlu ditanyain atau abang lanjut aja, nggak perlu jelasin untuk installnya. Izin bertanya Bang, kemarin kan ada Bang suruh untuk nyiapin komposer. Nah itu kalau boleh tahu untuk apanya Bang? Oh, berarti kalau udah pertanyaannya seperti itu, otomatis belum paham untuk penginstalan project Laravelnya tuh. Mungkin abang jelasin aja lah ya detailnya. Kenapa ada komposer? Oke, di Laravel ini mungkin sebenarnya kalau belajar baru tuh kita hanya malas membaca aja. Kita lihat di Laravel ini. Nah, di bagian sini. Ini kalau mau bahasa Inggris boleh, kalau mau bahasa Indonesia juga boleh. Mungkin biar lebih manusiawi kita pakai bahasa Indonesia aja. Kita baca ini, membuat aplikasi Laravel. Gunanya dokumentasi untuk membantu kita. Di sini dia akan mentutorkan kita gimana caranya untuk bisa menggunakan Laravel ini gitu di project kita. Pertama ada untuk menginstal Laravel. Nah, kalau dari dokumentasi, pastikan Anda sudah menginstal PHP. Apakah sudah menginstal PHP? Tentunya sudah. Kalau udah ada Laragon atau SAMPP pasti udah. Terus ada komposer yang ditanyain Belva tadi. Guna komposer ini apa, Bang? Coba kita klik itu. Apa guna si komposer? Nah, ini kita sebenarnya penjelasannya juga sudah ada. Alat untuk manajemen dependensi PHP. Alat ini memungkinkan mendeklarasikan pustaka dibutuhkan proyek kita. Nah, ini Laravel mungkin teman-teman kalian sudah tahu ya, ada banyak beberapa folder di Laravel. Nah, folder Laravel tersebut dia akan dijalankan dengan komposer ini. Karena si Laravel ini kan sebuah framework ya. Jadi karena framework dia perlu dijalankan oleh sistemnya sendiri. Nah, yang menjalankannya itu nama itu si komposer ini.
Dengan komposer ini si Laravel baru bisa bekerja. Dia baru bisa membuat sistemnya gitu, dengan dokumentasi si Laravel ini. Itu guna si komposer ini. Kalau belum menggunakan komposer ini, kalau nggak ada komposer ini, dia nggak si Laravel ini nggak bisa jalan. Itu pertama. Yang kedua, guna si komposer ini untuk penginstalan package-package atau apa aja yang dibutuhin si Laravel ini. Nah, misalkan kayak ini, dia untuk menginstal, dia perlu komposer dulu. Kalau nggak ada si komposer, dia nggak tahu, dia nggak bisa diinstal si Laravelnya. Jadi harus diawali nanti dengan komposer. Sama kayak mungkin teman-teman mau install suatu aplikasi gitu. Ada pernah apa ya? Pernah pakai Linux? Ada yang pernah pakai Linux? Pernah coba. Pernah coba. Pasti kalau di Linux pakai apa? Ubuntu, kali Linux atau apa? Pakai Ubuntu kemarin tuh. Misal kayak Ubuntu, dia kan biasa pakai sudo apt install, gitu-gitu kan. Nah, sama kayak komposer ini, dia gunanya untuk menginstal apa-apa aja kebutuhan dari project Laravel kita. Masih agak membingungkan, kita tanya. Guna Laravel mungkin dari apa aja penjelasannya. Komposer apa ya? Nah, kalau bahasa ada bukunya gini, dia pengelola untuk library, kerangka dari framework, dan dia pihak ketiga. Gitu kira-kira. Gimana, Belva? Lanjut? Baik Bang, lanjut Bang. Oke. Nah, berarti komposer apakah sudah diinstal? Sudah. Sudah Tahu Bang. gimana? Oke. Selanjutnya, ini dulu. Nah, ada namanya tuh Node. Apakah teman-teman sudah install? Kemarin lupa juga Bang bilang. Udah install Node.js? Yang ini? Udah Bang. Yang lain? Saya belum Bang. Belum Bang. Belum. Oke, mungkin gini aja, biar kita cepat ngerjainnya. Mungkin bisa teman-teman install dulu Node-nya. Sembari menginstal, dengarkan pengarahan selanjutnya. Jadi jangan berfokus di Node-nya. Soalnya kita ngerja waktu juga kan. Kalau nungguin untuk install kayaknya agak lama. Oke, nanti misalkan ada kendala baru ditanya. Oke, Bang. Oke, untuk Node mungkin Bang share. Dia ada Node.js. Nah, Node.js ini juga sama kayak Composer. Dia gunanya ya untuk menjalankan, kalau yang tadi untuk Laravel, si Node ini untuk CJS-nya. Dan dia juga gunanya itu untuk penginstalan nantinya. Install mungkin teman-teman pernah dengar yang nama itu mana dia tadi? npm install, npm run build, jika pernah dengar. Nah, ini bisa ada kalau dia bisa berjalan kalau ada Node.js tadi. Jadi perlu diinstal. Mungkin teman-teman bisa install. Oke, kita lanjut untuk penginstalan Laravel. Composer sudah, Node sudah, baru kita install. Oh ya, sebenarnya Node ini nggak cuma Node ya, nggak cuma Node.js. Ada beberapa, ada Node.js. Kalau mau tahu ya banyak teknologinya tuh, ada Node. Terus ada pun namanya ini. Terus ada namanya itu PNPM.
Lalu juga ini, nah dia banyak juga. Cuman yang familiar biasanya pakai Node ini. Oke, kita lanjut. Sama, kita jalankan ini. Composer Global Require Laravel Install. Ini gunanya biar project kita terinstall di global. Bisa kita nggak harus meletakkan project kita misalkan kayak di Laragon di dalam folder www, nggak usah. Misal kayak di Sambipi di htdoc nggak usah. Jadi ini fleksibel. Sebenarnya ini karena sudah versi 12. Kalau teman-teman lihat di versi 11, dia masih terus 11 udah ada salah. Misal kayak 10. Nah, misal kayak 10 ini dia masih mengarahkan kita nggak global, masih di dalam kayak di htdoc atau di www di Laragon, folder www ini. Oke, kita lanjut. Kita ketikkan nih, Composer Global Require Laravel Installer. Misal, kita mau pilih di mana letak direktori kita. Mungkin kita close dulu. Kebetulan abang ada di dev, terus di ini, terus di project, terus ada bootcamp. Misalkan di sini, terus klik kanan. Kita main di VS Code aja terminal nanti. Jadi buka VS Code. Oke, sudah buka. Sebelum ngoding, sebelum kita install, kita perlu beberapa ekstensi untuk Laravel ini. Oke, bisa teman-teman buka VS Code-nya. Sudah buka VS Code? Buka aja sudah ya. Di VS Code perlu ada ekstensi. Dia ada di sebelah kiri ini. Cari yang ekstensi. Yang perlu tuh ada beberapa untuk Laravel ini. Sebenarnya ada beberapa. Pertama itu Laravel Snippet. Nah ini Laravel Snippet. Mungkin bisa teman-teman install ekstensinya, pasang ekstensinya. Nah kalau untuk Laravel Blade biasa pakai yang ini. Yang snippet ini mungkin bisa teman-teman install. Terus ada namanya itu namespace. Nih, mungkin bisa teman-teman install juga. Terus PHP apa ya? PHP Intelligence ini juga perlu diinstal. Terus ada Composer install. Terus ada PHP install. Install aja. Cuman yang perlu Intelligence, terus Laravel snippet tadi. Nah, setelah itu ada full snippet. Wajar. Di Funi ada full official. Bisa teman-teman install juga untuk esensinya. Terus ada full snippet. Ini perlu nggak perlu ya? Bagusnya di install aja. Install. Oke, apakah sudah kita mulai bikin projectnya? Install dulu. Oke. Izin bertanya Bang. Ya, Pak D. Ini Laravelnya kita udah install atau belum Bang sebelumnya Bang? Oh, belum. Oh belum. Berarti install dulu ya Bang? Sekarang. Ya, setelah ini baru
mau masuk ke penginstalan. Bang mau nanya dulu yang install kayak Composer, Node, kah sudah diinstal? Kita installnya di terminal dari Windows kita atau terminal langsung dari VS Code-nya, Bang? Boleh, setara mau di mana, enaknya gimana? Mungkin biar sama di VS Code aja. Oke. Oke, Bang. Oke, kita lanjut. Oke, ini kayaknya udah bisa. Mungkin bisa teman-teman buka di sebelah kanan, pojok kanan atas. Ini ada toggle panel untuk buka terminal. Atau bisa pakai shortcut Control Shift, di bawah XC ada backtick. Ini juga bisa, cara cepatnya aja. Atau bisa cara manual di nah, nah ini terminal, new terminal. Ini cara paling kuno ya. Oke, kita mulai menginstal ya. Kita jalankan ini. Composer Global Require Laravel Installer. Sebenarnya untuk penginstal ini ada dua cara. Seperti ini, terus ada yang panjang tadi. Yang Abang bilang mungkin di Laravel 10 nemunya. Nih, Composer Create Project Laravel 10 example. Nah, gitu-gitu biasa dulu. Itu cara pertama dan ini cara keduanya. Kita pakai yang Laravel installer aja. Mungkin bisa buka dokumentasi, terus kalau mau ingat kita ketik, jangan copy paste. Composer apa global, terus required, terus Laravel installer. Kalau mau ingat ya, kalau nggak mau ingat ya nggak apa-apa, di copy saja, terus di paste saja, terus enter. Kita tunggu. Ini sudah tergantung koneksi teman-teman. Kalau cepat ya cepat kita installnya. Kalau enggak ya udah. Oke, ini nggak akan membuahkan hasil apa-apa. Dia cuman install supaya si Laravel ini bisa kita install di mana-mana, di sembarang tempat lah. Nggak harus di Sapipi. Oke, setelah itu kita ketikkan ini Laravel new. Laravel new. Terus apa ya bagusnya nama project kita? Mungkin web com ya, company profile. Ini aja lah ya. Jadi Laravel new ini perintah dari si Laravel. Terus web company profile ini nama project kita. Jadi nggak harus bikinnya web company profile, nggak harus. Ini boleh bebas, boleh bikin web aja, tapi webnya nggak jelas kan. Jadi bikin aja company profile. Nah, anggap aja seperti ini. Terus kita enter. Wes, keren ya sekarang tampilannya. Lu nggak ada kayak gini. Oke, setelah itu ada beberapa pilihan. Kita pilih yang full. Kita ketik full, enter. Terus karena kita mau yang bawaan dari Laravel, nah itu enaknya Laravel. Dia nggak perlu, kita nggak perlu mikirin login lagi. Bikin login, register, lupa password. Dia udah nyediain. Jadi ada Laravel, kita pilih yang Laravel. Kalau yang WordCost ini Bang lupa. Memang kalau yang
dia nggak installin bawaan authentication ini. Ini untuk login, untuk register, nah, kayak gitu. Atau misalkan teman-teman kebingungan, copy, terus pergi ke GPT, ini gunanya apa? Misalkan kebingungan, ini gunanya apa ya? Kalau belajar, kita perlu banyak tanya. Misalkan kurang paham gitu. Nah, dijelasin dia untuk autentikasi login. Autentikasi ini istilah untuk gimana si pengguna dibatasi gitu hak aksesnya nanti. Nggak dibatasin sih, cuman dia tuh kalau nggak kayak login nggak bisa nggak ada login nggak ada register, dia nggak bisa masuk ke aplikasi kita. Itulah kira-kira autentikasi ini gunanya. Nah, dia disedia nih ada fitur login, register, logout, reset password, dan middleware out. Nanti kita bahas. Dan defaultnya biasa pakai Jetstream namanya, Laravel Jetstream. Nah, jadi teman-teman setiap ada kosakata baru bisa teman-teman tanya. Adalah nih starter kit resmi yang canggih untuk menyediakan scaffold yang lengkap autentikasi manajemen profile. Nah, kalau untuk teman-teman mau dokumentasinya ada di sini Laravel Jetstream. Nah, ini kira-kira. Oke, setelah itu kita lanjut install. Nah, di sini ada pilihan lagi, ada PES, ada PHP unit. Kita pilih aja yang satu PHP unit aja. Karena ini perlu nggak perlu. Terus Laravel yang versi 12 sekarang karena dia udah update, dia memakai fitur dia membuat AI-nya sendiri biar si Laravel project Laravel ini lebih cepat gitu. Mungkin sekarang kita karena abang juga belum gunain si bus ini, cuma sekedar install aja, jadi belum ada penjelasan. Mungkin kita tanyain. Jelas ada yang janggal, kita tanyain langsung gitu. Itu guna GPT. Nah, ini untuk apa di Laravel? Nah ini, nah untuk memahami struktur kita lebih akurat. Jadi dia kayak ya lebih maksimal lah pengkodean kita nantinya. Oke, kita ketik aja yes. Setelah itu dia akan menginstal. Si Laravel. Nah, ini ya guna si komposer tadi, dia untuk nginstal terus membuat struktur folder si Laravel ini. Cuman satu yang teman-teman ingat ya, ini hanya berlaku di Laravel. Laravel ini terlalu memanjakan kita. Kalau di kayak pakai Golang, pakai ada di Java Spring Boot namanya, ada di JS Express atau kalau JS banyak ya, ada Express, Foo yang biasanya Foo yang terpisah, terus ada React, ada Nux namanya, ada Angular, banyak lagi untuk JS. Nah, itu nggak disediain yang kayak autentikasi tadi gitu.
Oke, mungkin lanjut. Ada disuruh npm install dan npm language. Kita yes-kan aja. Jadi jangan saat belajar yang lain nanti, belajar bahasa lain, jangan terkejut kalau di mereka nanti manual. Biasanya orang yang dari Laravel ke kayak ke Vue.js atau Vue.js yang cuman Vue-nya aja, atau ke React-nya aja, atau ke Angular, atau ke yang lain lah, pasti dia agak kebingungan. Karena si Laravel ini sudah nyediain, kalau di yang lain dia nggak nyediain seperti ini. Dia paling ya mentok-mentok nyediain kayak struktur foldernya aja, kayak Vue ya, cuman penginstalan Vue-nya aja ya, gitu aja gitu. Kayak React juga gitu. Kita tunggu sampai selesai. Oke, sudah selesai. Mungkin teman-teman di sini akan ada error. Ini migrationnya tadi. Oke, mungkin sekarang Bang jelasin dulu. Struktur folder dari Laravel-nya. Apa ini banyak foldernya, Bang? Nah, mungkin kita jelasin dulu. Nah, sama seperti MVC kemarin, MVC native kemarin, apps gunanya untuk menyimpan model, controller, gitu-gitu, model controller. Nah, di sini kan juga ada nih, ada action, terus ada konser. Nah, ini jangan teman-teman hiraukan dulu. Ini mungkin kalau teman-teman udah 6 bulan lah megang Laravel, baru mungkin bisa tanya ke abang. Kalau sekarang ditanya kayaknya agak kebingungan. Tahu mau cari tahu dulu, boleh. Cuman gunanya ini hanya sekedar yang kayak apa tadi ya, autentikasi tadi. Dia membuatkan kita autentikasi untuk login, register gitu-gitu. Nah, ini codingannya di sini, di Accent yang Fortify, terus ada konser ini. Memang kalau lebih detailnya mungkin teman-teman pelajari dulu agak 6 bulan, nah mungkin nanti bisa tanya lagi. Sekarang kayaknya agak kebingungan. Terus di sini ada HTTP. Di HTTP ada controller. Terus ada middleware. Jangan pikirin dulu, nanti kita bahas. Terus ada request. Terus ada modal. Modal mungkin sudah teman-teman ketahui. Terus ada provider. Jangan dipikirin dulu, nanti dipikirin. Yang perlu teman-teman tahu ya, ada controller, ada modal. Itu aja dulu. Terus ada bootstrap. Bootstrap ini mungkin bisa lah abang jelasin. Bootstrap ini kalau di Laravel 10 dia di ada satu lagi, nggak cuman app provider, ada nama kernel. Jadi dia ada 3. Gitu. Gunanya untuk si Bootstrap ini, misalkan teman-teman nanti ada kita akan masuk nanti nama itu middleware untuk membatasi hak akses, misalkan ada aktor A, kayak ini di company profile kita gimana kayak GPT tadi ada ngasih. Nah,
sama lah kayak aktornya. Jadi kayak siapa aja yang gunain gitu. Misal ada admin, ada nah ya. Nah ini ada visitor sama admin. Misalkan aktornya ada ini. Nah, oh tadi kan ada untuk apps ini. Nah nanti untuk membatasinya dia akan didaftarkan ke sini. Ada nama itu middleware. Dia yang membatasi. Terus untuk pendaftaran middleware-nya di sini letaknya nanti. Oke, terus ada provider. Provider ini kayaknya sekarang nggak perlu dijelasin dulu. Jangan bingung dulu. Terus ada config. Config ini ya kayak database-nya tuh kayak mana menghubungkannya, pakai apa gitu. Defaultnya tuh dibikin seperti apa. Nah, terus config-config untuk si Laravel-nya inilah. Kayak name-nya, apa namanya, terus INV-nya, gitu-gitu kalau config. Terus ada database. Database ini ada 3 di dalamnya. Ada factory, ada migration, terus ada seeder. Migration, nah itu enaknya di Laravel, kita nggak perlu bikin database manual lagi di PHP MyAdmin. Kita nggak perlu bikin manual lagi kayak kemarin kan kita pikirin dulu query-nya, terus kita bikin tabelnya, baru kita implementasikan, baru ke bikin tabelnya, baru ke bikin tabel seperti ini nanti. Cuman kalau si Laravel dia nggak mau pengguna si Laravel ini bikin manual. Jadi dia bikinnya tuh nanti di migration ini. Dengan bikin seperti ini nanti otomatis dia akan ke bikin di database kita. Terus ada factory. Factory ini sama kayak fake. Tahu fake artinya palsu itu. Jadi gunanya nanti untuk data palsu. Misalkan ada beberapa data palsu, kita masukkan kayak beberapa dan di sini dimasukin. Mungkin kalau istilahnya itu kayak data array atau data dummy, kalau pernah dengar data dummy, itu fungsi si factory. Dia hampir sama. Satu lagi ada namanya seeder. Bedanya kalau seeder kita yang bikinnya gitu, data dummy-nya atau data palsunya. Jadi kita pikirin manual gitu. Bisa kayak ini kita bikin strukturnya seperti ini. Isinya itu apa gitu. Kayak test user, kita harus pikirin gitu. Terus emailnya apa. Bedanya kalau factory dia nggak perlu dibikin. Dia emang fake gitu. Jadi ada library-nya nanti, Faker namanya. Oke, bisa teman-teman cari Laravel Faker atau Faker. Terus ada yang ini, Faker PHP ini. Jadi, sekarang udah keren ya tampilannya. Dulu nggak kayak gini tampilannya. Nah, jadi gunanya untuk data palsu aja. Lebih real lah datanya daripada seeding. Kalau seeding ini sama kayak data dummy. Kita bikin. Kalau kita bikin di sini nanti udah keisi ke database. Kayak insert into di MySQL. Selanjutnya node module. Node module ini nggak perlu teman-teman pikirin kenapa ada node module. Node module ini sebenarnya hasil dari penginstalan npm install tadi. Mungkin kalau teman-teman mau ngide, ini bisa dihapus. Kalau dihapus kayak agak lama. Saya teman-teman hapus, terus jalanin lagi npm install. Nah, nanti dia akan membuat si node module ini.
Node module ini sama kayak package yang atau library yang dibutuhin untuk si JS-nya. Terus ada public. Public ini biasanya untuk meletakkan gambar atau file, itu biasa di sini public ini. Terus atau aset, itu juga di sini. Dan resource. Resource ini baru tempat kita ngodingnya nanti. Di sini ada beberapa, ada CSS, ada JS, ada Views. Kalau Blade, dia biasanya ngodingnya tuh di Views ini. Cuman karena ini inersia, kita akan ngodingnya di sini di JS. Folder JS di sini ada patch. Biasa di sini kita ngodingnya nanti. Jadi ini tempat view-nya lah, views-nya. Terus ada root. Root. Kalau kemarin kita agak kebingungan bikin root, kalau si Laravel ini sudah dibikinin root-nya. Terus ada storage ini kayak penyimpanan sementaranya. Terus ada test ini sama kayak tadi karena kita pilih yang PHP unit, karena itu ada tes ini. Kalau nggak kita pilih nggak ada tes ini. Terus ada vendor. Vendor ini pas kita menginstal, mungkin bisa teman-teman tes atau nge-clone project-project Laravel. Biasanya kita disuruh install lagi Composer install. Nah, jadi isi Composer, apa-apa aja yang bisa Composer, letaknya di vendor ini. Sama kayak Node module tadi, isi dari package atau library dari instalan JS, itu letaknya di Node.js. Jadi kalau ini untuk JS, kalau ini untuk Laravelnya. Oke, ini kenapa banyak bang? Yang perlu teman-teman perhatikan, nggak perlu semua diperhatiin. Yang perlu INV. INV ini sama dengan pengaturan kita lah untuk aplikasi kita ini, untuk website yang kita bikin ini. Jadi diaturnya di sini semua. Sana ini nggak hanya tempat ngaturnya, cuman kalau yang sebenarnya ngaturnya tuh di config, cuman config mengenerate menjadi env. Jadi di env inilah tempat kita mengatur project kita. Jadi config yang mengatur sebenarnya si config, cuman env yang memudahkan kita lah untuk settingnya, cuman beberapa baris. Terus di sini yang perlu teman-teman pahami lagi, paling ada fit config ts. Kalau ini sama kayaknya env tadi. Kalau env untuk Laravel, kalau fit config ts ini untuk si foo-nya nanti. Terus ini nggak perlu, mungkin itu aja. Mungkin itu penjelasan dari struktur folder Laravel. Inersia. Ada yang mau tanya dulu sebelum lanjut? Untuk struktur folder, atau kita lanjut? Oke, kayaknya nggak ada ya. Kita lanjut. Oke, sekarang kita pahami lagi. Kita baca dokumentasi. Oke, bahasa Inggris dulu. Ini nggak perlu. Nah, di Laravel ada nama itu artisan. Yang menjelasin tadi, kalau Composer tadi untuk menciptakan struktur si Laravelnya, kalau si artisan ini untuk penginstalan
Laravelnya. Enggak, penginstalan juga sih. Kayak CLI, CLI itu kayak perintah. Perintah bisa kita jalankan. PHP Artisan bisa kayak gini. Ada nama itu PHP Artisan S. Kita masuk dulu. CD web. Masuk ke dalam projectnya. Sini ada PHP Artisan list. Nah, di sini ada banyak artisan. Nah, jadi dengan kita menggunakan perintah-perintah ini atau CLI-nya si Laravel, artisan itu sama dengan CLI-nya Laravel. Jadi dengan perintah-perintah ini kita nggak perlu repot-repot. Bisa. Kalau kayak PHP native, misalkan kita harus bikin controller manual misalkan. Di sini kan kita mau bikin controller manual. Misal tes kon. Kalau natif biasanya kan kita bikin seperti ini, manual gitu. Agak capek dong. Nah, jadi si Laravel dia bikin artisan ini gunanya untuk itu, untuk mempermudah pemakai si Laravel. Jadi dengan mengetikkan, kita lihat dulu PHP artisan, dia harus diawali dengan PHP artisan list. Misalkan kayak kontrol tadi, di sini ada nah ini make controller. Jadi misalnya perintah untuk dibuatkan untuk perintah membuat controller gitu. Jadi nggak perlu kita repot-repot membuat manual kayak tadi, kita bikin manual di sini. Nah, jadi nggak perlu. Cukup kita jalankan perintah artisan make controller. Terus perintahnya tadi ini make controller, baru nama kontrolnya apa. Misalkan tes tadi. Nah, untuk pembuatan nama controller diawali dengan huruf besar di awal. Terus misalkan sebenarnya ini kan kata sambungnya atau dua suku kata. Dia harus ditambahin diawali lagi huruf besar. Bisa controller. Nah, misalkan seperti ini. Tuh. Coba teman-teman perhatikan di sini HTTP controller ini yang awalnya nggak ada. Dengan kita jalankan ini PHP Artisan Make Controller, dia otomatis di sini akan membuat controller. Jadi kita nggak perlu capek-capek bikin manual lagi. Yang sering dipakai biasanya ini. Pertama controller. Kedua ada PHP Artisan Make model. Terus apa nama modelnya? Misalkan tes lagi. Tes. Biasa kalau controller biasa ditambahin controller di akhiran. Kalau model biasanya gini aja. Tes. Terus lihat di model ada tes gitu. Masih banyak lagi artisan. Mungkin sekarang kita hapus dulu. Ini juga kita hapus. Artisan list. Nah, jadi mungkin bisa teman-teman pelajari nanti. Bisa cari-cari tahu satu-satu gunanya untuk apa. Coba-cobain aja. Terus ada controller, ada model, terus ada PHP Artisan migration. Terus apa nama migrationnya? Nah, kalau migration ini agak unik. Dia biasanya create tabel. Itu ya.
Bisa diawali dengan kata create ini. Create misalkan tes tadi. Kalau ini nggak perlu pakai huruf besar. Nah, di sini ada create. Itu. Otomatis ditambahin. Terus ada lagi PHP Artisan Make Sider. Nah, ini juga sama bisa namanya tes. Ini kayak tadi Sider. Terus kita lihat di sini di Sider, ada di sini tes Sider gitu. Jadi Laravel ini enaknya ada artisannya, CLI-nya lah, CLI untuk bikin-bikin gitu. Make aja. Paling itu, PHP artisan. Yes. Jadi bisa teman-teman baca. Paling yang sering dipakai lagi ada root yang ini. Terus kalau buku ini nggak perlu. Paling ini Optimus Clear. Terus ini nanti akan sering kita pakai. Terus Make controller, terus Make model, terus Sider. Mungkin itu aja lah yang perlu yang kita gunain sekarang. Karena kita nggak pakai blend, kita nggak make view. Sini ada juga make view. Oke, kita lanjut dulu atau gimana? Ada pertanyaan dulu? Nggak ada. Oke, kita lanjut. Abang anggap semua sudah paham. Untuk menjalankan proyek kita ini, cukup kita, karena ini, boleh lagi, karena ini inersia. Kalau PHP biasanya PHP Artisan Self, gitu. Kita jalankan. Nah, biasanya seperti ini. Dia akan error untuk awalnya. Kenapa error? Kadang ada yang enggak error. Kalau ini kenapa dia error? Kita perlu setting lagi di sini. Di env. Itu langkah yang paling awal. Ini perlu kita ubah. Buka env. Terus di env ini ada DB connection skillet. Dan di sini ada komentar. Kita kontrol slash atau kontrol garis miring. Terus kita aktifkan kodenya. Terus yang SQLite ini, karena kita nggak pakai database ini, nggak pakai SQLite, kita pakai MySQL biasa aja. Terus kita bikin di sini namanya DB company profile aja. Terus rootnya seperti ini, passwordnya kosong. Terus mungkin yang atas ini kita beri nama web company profile. Oke, mungkin itu aja. Jadi setiap bikin project Laravel harus pergi ke sini dulu, ke env. Setelah itu ini nggak perlu kita matiin. Cukup di sini kita jalankan PHP artisan config. Clear. Nah, setiap kita mengubah env di sini, kita wajib menjalankan ini PHP artisan config. Gunanya supaya setiap perubahan konfigurasi kita
akan dibaca di si Laravel. Kalau nggak kita jalankan, dia nggak kebaca gitu. Jadi kita config clear. Kita masuk dulu. Oke, web. Baru kita jalankan config clear. Gitu. Terus setelah itu kita jalankan karena kita sudah setting ulang kita pakai MySQL. Dan di sini ada DB company profile. Kita copy nama database-nya. Mungkin ini nggak perlu lagi dijelasin karena kemarin juga udah dijelasin di PHP native. Kita pergi ke PHP MyAdmin. Nah, paling kalau untuk mentok kita pergi ke PHP MyAdmin cuman buat database-nya. Terus kita create. Nah, mungkin bisa teman-teman perhatiin di sini masih kosong. Laravel bisa sulap hanya dengan mengetikkan PHP artisan migrate. Terus menyeting di sini konfigurasi di env. Terus konfigurasi di database migration. Mungkin di sini teman-teman ini mungkin bisa dihapus dulu. Nah, di sini ada 4 tabel, 4 migration, ada user, cache, jobs, dan ini. Nah, jadi enaknya Laravel dengan pakai migration ini cukup dengan membuat di project Laravel. Kita nggak perlu bikin tabel manual. Cukup kita menjalankan ini, cuman dalam tanda kutip kita harus jalanin di sini. Kita bikin di migration dulu, terus hubungkan di env seperti ini, harus sama nama database-nya, terus ubah ini jadi MySQL. Terus kita cukup menjalankan PHP artisan migrate. Lihat di sini kosong dan disulap oleh Laravel, dan di sini akan ada tabel. Gitulah kira-kira enaknya si Laravel nih. Jadi dia nggak membuat kita ribet lagi gitu. Gitulah kira-kira. Oke. Mungkin lebih detailnya bisa teman-teman buka kita lihat apakah masih error. Jadi kalau setiap ada error, baca dulu apa pesannya gitu. Jadi call not find driver SQL. Jadi dia nggak menemukan si database si SQLite ini. Jadi kita ngatasinnya cari kata kuncinya tuh di sini ada database. Connection database. Nah, berarti dia berhubungan dengan database gitu. Kita refresh karena kita sudah jalankan, otomatis dia sudah jalan. Apakah keren Laravel ini? Keren. Oke. Apakah ada pertanyaan dulu sebelum lanjut? Izin bertanya Bang, mungkin Oke. kalau misalnya kita bikin project ini kalau pakai Laravel Bang, itu tuh harus selesai dulu baru kita coba running atau boleh pas belum setengah jadi itu kita apakan Bang? Kita coba running gitu Bang. Oh iya, ini dia gini. Oh, setelah penginstalan itu sudah boleh running. Oh berarti dia tuh udah kasih template gitu ya Bang? Hah? Jadi udah ada bentuk. Jadi waktu kita install Laravel tuh boleh kita enggak untuk project kita itu Bang? Itu tuh Yang harus ini. iya Bang. Oh, ini sudah ada. Jadi Laravel ini udah nyediain ini. Mungkin Belva agak kebingungan kenapa ada itu ya pas running. Iya Bang.
di sini. Jadi si Laravel ini terlalu berbaik hati. Nah, jadi ini yang dijalankannya. Dia udah bikin defaultnya gitu. Itulah kira-kira. Ini emang harus di running. Emang harus di running gitu. Baik, Bang. Sampai, Bang. Terus sih terus setelah ini kita ngapain kan gitu. Langkah awal tetap kita Genvi sudah kita setup. Langkah awal untuk urutan pengerjaannya. Oh, ini dulu yang lupa di sini. Kalau Laravel biasa nggak pakai inersia ini, dia cuman PHP artisan ini aja. Cuman karena kita berbaur collab dengan Foo atau dengan JS yang basicnya harus pakai menjalankan npm, jadi kita harus menjalankan ini. Jadi kita jalankan di sini satu, terus di sini npm-nya juga npm rundev namanya. Kenapa ini harus dijalankan dan kenapa ini tampil, Bang? Nah, mungkin ada yang bertanya. Nah, mungkin kedepannya akan Abang jelasin. Kalau di sini belum kelihatan. Cuman jawabannya cuma simpel. Kalau nggak jalanin npm rundev, dia nggak akan jalan JS-nya, JavaScript-nya. Dia hanya menjalankan PHP-nya saja. Jadi kita perlu menjalankan npm rundev. Nah, ada yang lebih wow lagi. Si Laravel dia nggak mau jalanin satu-satu npm rundev dan PHP artisan sub. Dia cukup menjalankan Composer rundev. Dan ini hanya berlaku untuk PHP 12. Kalau PHP 11 apakah ada ya? Kayaknya kalau 11 tahu Bang nggak ada. PHP artisan sub. Kira-kira kayak itu. Jadi walaupun dijalankan ya tetap sama hasilnya seperti ini. Nah, kalau kita nggak pakai, ada yang memilih tadi Laravel autentikasi, nah jadi ini nggak akan muncul yang login register ini. Cuman karena kita pakai autentikasi langsung, jadi di sini dibuatin gitu. Kita terlalu dimanjain oleh si Laravel. Terus misal kita coba gitu. Misal namanya adi@gmail.com. Passwordnya misal 1234566. Terus kita create. Kita create account. Otomatis dia sudah harus 8. 28. Tanpa kita memikirkan pembuatan manualnya. Dia sudah dibikinkan. Kita masuk ke setting, dia juga sudah membuatkan settingnya, password, verifikasi 2 langkah gitu, untuk konfirmasi passwordnya. Terus ada appearance. Ini sudah dibuatkan itu. Ini berlaku kalau start kit. Ini namanya start kit ya. Jadi dia udah bikinin
apa aja yang diperluin gitu. Pak kita mikirin lagi. Itulah kira-kira. Kalau untuk setup, ya gini aja setupnya untuk awal. Kita sudah dibikin kan. Nah itu Bang bilang kemarin konsepnya aja yang perlu. Kalau ngodingnya bentar. So, mungkin lebih bentar lagi ngoding dari PHP nanti. Apakah kita lanjut atau gimana? Bang, izin mau nanya Bang. Ya. Kan kalau misalnya di PHP natif yang namanya itu nggak pakai template itu ya Bang. Yang biasa kita, Nggak pakai framework. Tolong diubah. iya, saya nggak pakai framework Bang. Gitu. Kalau misalnya kita mau ubah misalnya kayak layoutnya itu tuh kan bisa langsung Bang. Kalau misalnya pakai framework itu tuh harus ada juga nggak aturannya Bang? Ah, Misalnya kalau misalnya kita pindahin letak ini nanti jadi bermasalah atau gimana Bang? Oh, errornya ya. Heeh. Jangan takut error. Kalau untuk tampilan ya, Belva. Kalau untuk tampilan, kita boleh memodifikasinya. Misal di sini buka resource, buka JS, buka patch. Kita ngodingnya di sini. Dan ini codingannya awal tadi. Oke, kita hapus dan boom. Ini dashboard ya. Ya, kita hapus. Palingan dia error-error dikit. Paling. Kenapa ini error, Bang? Palingan error-error dikit. Cuman kita perlu memahami kenapa dia error gitu. Kita buat kok nggak jalan. Dia akan error gitu. Kita harus baca dulu kenapa ini misal error. Jadi si Laravel ini sebenarnya pandai-pandai kita ngutati aja kalau udah pakai framework. Cuman kalau untuk awal, kalau memang takut untuk merubah, oke lah jangan dirubah. Lebih baik tips untuk biar nggak error. Nah, cukup kita kasih aja di depannya kayak ini bentuk ular ini. Terus ini juga kalau emang mau modifikasi gitu awal. Gitu. Terus pergi ke web di sini. Terus kayak ini kan dia ngarahin dulu. Yang kita hapus dulu. Tiap modifikasi kita harus pergi ke root. Itu aja. Serut root inersia misal kayak ini. Jadi maksudnya salah lebih detailnya. Cuman ini maksudnya dia akan pergi ke welcome. Cuman kita bikin baru nama itu misalkan tes. Kalau ada tes, berarti di sini kita bikin satu tes full. Nah, terus di sini akan gini. Kita kayak gamer pada umumnya lah ya, menampilkan hello world. Hello world. Iya. Ini pakai Wifinder ya. Nah, kayaknya besok aja lah kita bahas ya. Untuk modif-modif ini. Saya nggak suka pakai Wifinder ini. Dia untuk root
Jadi kalau kita pakai inersia ini, dia 2 kali rootnya, nyeting rootnya di web ini, terus nyeting lagi kayak di sini Wayfinder. Cuman kalau untuk tesnya seperti ini aja. Untuk generate Wayfinder ini apa ya? Kan ada PHP artisan list. JD clear PHP artisan list. Wayfinder. Kita cari tahu. Bang lupa. CLI artisan generate Wayfinder. Jadi kalau pakai inersia ini dia harus 2 root, jadi harus di generate dulu. Kalau nggak di generate biasa dia akan error. Lagi di tampilannya. Jadi jangan takut untuk ngetesnya. Bang, sampai Bang. Oke. Ini udah sedikit lagi. Apakah ada pertanyaan dulu? Untuk setup awal ini gitu aja. Kita pelan-pelan aja. Besok baru kita sebenar ngoding. Sesuai dengan ini. IRD terus ini. Nah, cuman gitu ya. Teman-teman jangan pernah gunain Laravel ChatGPT untuk membuatkan kode. Nah, cuman untuk bertanya. Tetap kalau bertanya ke dokumentasi aja. Itulah kira-kira. Apakah masih ada pertanyaan? Sepertinya nggak ada, Bang. Oke, mungkin teman-teman bisa coba-cobain dulu codingannya. Kan ini sudah jalan tuh projectnya. Nah, nanti coba-cobain. Mungkin kalau belum paham untuk penginstalan, install lagi berulang-ulang sampai bisa gitu. Sampai jalan gitu. Terus misalnya kayak ini dia error, coba cari tahu errornya. Kayak ini misalkan Bang tes, kayak Bang kasih satu lagi. Oh, tes. Kayak tes. Dia kalau dijalankan tes. Seharusnya error. Kenapa lelet? Oh, ini dia pergi ke tes juga. Atau kita bikin coba. Dengan dia agak error nanti. Kenapa dia nggak tampil? Nah, gitu-gitu. Nah, coba-coba cari-cari tahu. Mungkin gitu aja lah. Jadi teman-teman bisa cobain gitu. Kan sekarang udah hari Kamis. Berarti kita ketemu lagi di Rabu depan. Kayak sekarang belum ada tugas lagi. Di minggu depan aja kita tugas. Mungkin itu aja. Karena udah jam 6, sebelum diakhiri oleh Selin, apakah ada pertanyaan dulu? Sampai minggu depan daripada disimpan.
mungkin nanti Bang pertanyaannya kalau udah coba sendiri Bang. Oke. Mungkin bisa di WA aja Bang, boleh. Di grup juga boleh. Bagusnya di grup aja. Di PC juga, di chat pribadi juga boleh. Cuman kalau di chat pribadi teman-teman yang lain nggak tahu kan. Bagusnya di grup aja. Oke Bang. Kalau teman-teman yang lain mau tanya juga boleh di kapanpun. Cuman palingan agak lambat balasnya kalau di jam kerja. Palingan di lewat-lewat jam 3 baru Abang balas. Oke, mungkin seperti itu. Terus untuk absen mohon diisi. Oke, Bang akhiri. Kalau memang nggak ada pertanyaan, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Sally. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih banyak kepada Bang Adi atas materi yang telah disampaikan pada sore hari ini. Tidak terasa, kita sudah sampai di penghujung sesi Bootcamp Programming CX17 pada pertemuan ketiga hari ini. Terima kasih kepada Bang Adi atas ilmu dan waktunya, serta kepada seluruh peserta yang sudah mengikuti sesi dengan baik. Semoga materi hari ini dapat semakin memperkuat pemahaman kita dalam proses pengembangan proyek selama bootcamp berlangsung. Bagi teman-teman yang belum mengisi absensi, mohon untuk segera mengisinya sebelum sesi benar-benar ditutup. Saya selaku MC memohon maaf apabila ada